Sebelum kita mendengarkan Dharma Desana, marilah kita beranjali, mengucap syukur dan berterima kasih kepada para Buddha, para Bodhisattva, para Dharmapala, para Dewa dan para Dakini, khususnya kepada Buddha Amitabha yang telah berkenan hadir memberkati, sehingga puja bakti Tanah Suci Sukawati bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sempurna. Amitofo. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pandita dan dharma duta yang bertugas pada puja bakti hari Minggu ini. Kepada semua sesuai umat Dharma, saya ucapkan semoga selalu berbahagia. Amitofo, selamat hari Minggu dan selamat berpuja bakti. Hari ini saya hendak membawakan Dharma Desana dengan tema menjadi Bodhisattva Buddha Amitabha. Tema hari ini adalah menjadi Bodhisattva Buddha Amitabha. Mungkin sebelum saya melanjutkan untuk Dharma Desana lebih mendalam lagi, saya bacakan kutipan dari Sutra Sukawati Vyuha. Sutra Sukawati Vyuha merupakan salah satu sutra mengenai khotbah dari Buddha Sakyamuni mengenai alam Sukawati ataupun keagungan dari Buddha Amitabha. Jadi di saat ini beliau berkhotbah mengenai banyaknya para bodhisattva yang hadir ke alam Sukawati untuk mendengarkan dharma dari Buddha Amitabha. Jadi saya kutip beberapa, mohon didengarkan dengan baik. Ananda, keagungan dan kemuliaan Sang Buddha Amitabha sungguh tak terperikan. Para Buddha, para Tathagata di 10 penjuru semesta yang tak terhitung jumlahnya, semua mengabarkan tentang keberadaan Buddha Amitabha dan selalu memuji dan memberikan penghormatan kepada beliau. Oleh karena itu, banyak bodhisattva tak terhitung jumlahnya datang dari 10 penjuru semesta menuju ke alam Sukawati untuk mengunjungi Buddha Amitabha dan menghadiri pesamuan Dharma yang dihadiri oleh para bodhisattva dan Sravaka dan mendengarkan ajaran Dharmanya. Pada saat itu, terdengarlah suara Buddha Amitabha, menggema bagaikan suara guru di langit. Dengan kualitas suara yang sangat sempurna, ia pun berkata, "Aku berkeinginan memberikan arahan kepada para bodhisattva. Biarlah aku uraikan dengan jelas. Dengarlah baik-baik. Aku sangat menguasai sumpah yang diambil oleh para bodhisattva yang berdatangan dari 10 penjuru semesta. Mereka melatih diri demi kesempurnaan alam Buddha mereka sendiri nantinya. Arahan yang kuberikan akan menuntun mereka untuk menjadi Buddha kelak. Dengan menyadari bahwa segala sesuatu adalah bagaikan mimpi, hanyalah ilusi, hanya sebuah gema, maka ia dapat memenuhi semua sumpah suci yang mereka ucapkan untuk mewujudkan alam Buddha masing-masing seperti Sukawati ini. Menyadari bahwa segala sesuatu hanyalah seperti kilatan cahaya atau bayangan, mereka akan berjuang dalam jalur kebodhisatwaan hingga selesai, menumpuk berbagai kebaikan-kebaikan tanpa kenal lelah. Berkat arahanku ini, mereka akan menjadi Buddha suatu hari nanti. Dengan menyadari sepenuhnya sifat asli dari segala sesuatu, kosong tanpa ada jati diri di dalamnya, mereka bertekad bulat melatih diri untuk mewujudkan alam Buddha mereka. Maka akan terwujudlah alam Buddha mereka seperti Sukawati ini. Para Buddha dimanapun selalu menasehati para bodhisattvanya, bersujudlah kepada Sang Buddha yang ada di alam Sukawati. Dengarkanlah ajarannya,
resapi ajarannya dengan gembira, dan praktekkanlah. Maka kalian akan segera mampu merealisasikan apa yang kalian niatkan. Jika kalian telah berada di alam Budanya, seketika itu pula kalian memperoleh kekuatan supranatural berkat arahan-arahan dari Sang Buddha Amitabha. Pastilah kalian akan mencapai pencerahan sempurna. Kemudian Sang Buddha Sakyamuni berkata, semua bodhisattva yang ada di alam Sukawati pada saatnya nanti pasti akan menjadi seorang Buddha dalam satu kelahiran lagi, kecuali bagi bodhisattva yang telah bersumpah untuk terus berjuang menyelamatkan seluruh makhluk hidup hingga semuanya terbebas dari lautan samsara. Para Srawaka yang ada di alam itu semuanya memancarkan sinar dari tubuhnya. Sinar yang terpencar dari para bodhisattva tersebut bisa mencapai 100 yojana jauhnya. Tetapi ada dua bodhisattva yang teristimewa yang ada di alam Buddha itu, di mana sinar kedua bodhisattva tersebut terpancar kemana-mana hingga mencapai 1 miliar alam jauhnya. Ananda bertanya, siapakah gerangan dua bodhisattva yang istimewa tersebut? Sang Buddha berkata, mereka adalah Bodhisattva Avalokitesvara dan Bodhisattva Mahastamaprapta. Mereka pernah terlahir di bumi ini, menjalankan tugas kebodhisatwaannya, dan setelah akhir hidup mereka di dunia ini, mereka langsung terlahir di alam Buddha Amitabha. Ya, ini kutipan yang saya ambil dari Sukawati Vyuha Sutra, ya, untuk lebih memperjelas dari tema yang saya bawakan hari ini, yaitu menjadi Bodhisattva Buddha Amitabha. Ya. Jadi menjadi seorang bodhisattva tentunya membutuhkan suatu tekad yang sangat kuat dan juga keteguhan hati, ya, yang tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Ya. Menjadi seorang bodhisattva tentu harus mengalami berbagai penderitaan dan juga harus mengorbankan dirinya sendiri, ya, demi menolong, menyelamatkan, dan juga membahagiakan semua makhluk hidup. Amitabha. Di dalam sutra Buddha Amitabha, Buddha Amitabha memiliki 48 ikrar agung. Ya. Di dalam 48 ikrar agung beliau, di situ selalu tertera bahwa jika ada manusia, jika ada dewa, jika ada bodhisattva, ya, yang mengingat namaku, yang menjalani ajaranku, di saat saya sudah mencapai penerangan sempurna, jika mereka tidak terlahir ke alam Buddhaku, maka aku selamanya tidak akan menjadi Buddha. Ya. Jadi ikrar Buddha Amitabha ini sangat agung. Ya. Mengapa bodhisattva, dewa, dan manusia yang selalu ada di setiap ikrar dari Buddha Amitabha? Karena dari bodhisattva, kemudian dari dewa, dan dari manusia, semua ini adalah benih-benih, ya, yang kelak nantinya akan bisa menjadi maha bodhisattva dan juga bisa menjadi Buddha. Ya. Karena dengan menjadi bodhisattva, menjadi dewa, dan menjadi manusia, itu merupakan suatu kesempatan yang sangat besar, ya, untuk bisa terlahir di alam Buddha Amitabha. Ya. Tentunya kita sebagai manusia, kita sangat beruntung, ya. Beruntung karena kita masuk ke dalam ikrar dari Buddha Amitabha.
Jadi beliau tidak akan melewatkan kita. Bagaimanakah supaya kita bisa menjadi bodhisattva dari Buddha Amitabha? Ya. Yang pertama, kita harus memiliki tekad untuk terlahir ke alam Sukawati. Itu adalah yang pertama. Kita harus bertekad untuk bisa terlahir ke alam Sukawati. Yang kedua, setelah kita mengenal Buddha Dharma dan mengenal ajaran Buddha Amitabha, maka kita perlu berlindung. Ya. Kalau di Tantrayana, berlindung kepada guru Buddha, Dharma, dan Sangha. Karena dari catur permata ini kita baru bisa mendapatkan ajaran-ajaran Dharma dari para Buddha, khususnya ajaran dari Buddha Amitabha itu sendiri. Di dalam catur sarana, di situ ditulisnya adalah berlindung, bukan mengandalkan, bukan bergantung. Berlindung berbeda dengan mengandalkan atau bergantung kepada guru, Buddha, Dharma, ataupun Sangha. Arti berlindung di sini adalah di saat kita melatih diri sesuai dengan ajaran Buddha, di saat kita menghadapi ujian-ujian dalam pembinaan diri kita, ujian-ujian dalam kehidupan kita, kita berlindung kepada guru maupun Buddha. Dengan mendengarkan dan juga mempraktekkan ajaran dari guru dan Buddha, itu artinya kita berlindung kepada mereka. Bukan bergantung ataupun mengandalkan. Kalau kita mau menjadi bodhisattva dari Buddha Amitabha, kita harus berlindung, bukan bergantung atau mengandalkan. Apa yang dimaksud dengan bergantung atau mengandalkan ini? Sudah tahu? Mengharapkan guru ataupun Buddha mengatasi kesulitan yang kalian hadapi. Jadi kalian tidak membina diri. Kalian cukup sudah, saya ada kesulitan ini, ya udah, biar guru saja yang tangani, biar Buddha saja yang tangani. Saya tinggal taunya beres. Saya tinggal taunya masalah saya selesai. Saya tinggal taunya ujian saya terlewati. Tapi saya tidak melakukan usaha apapun untuk bisa mengatasinya. Itu yang disebut sebagai mengandalkan ataupun bergantung. Dan kalau misalkan kita bergantung atau mengandalkan diri kita kepada guru, mungkin kita tidak perlu menjadi murid. Cukup bersarana saja. Setelah itu lakukan aktivitas sehari-hari saja, ya, tidak perlu berlatih. Toh nanti juga guru akan membantu menyeberangkan ke alam Sukawati. Apakah motivasi seorang murid melatih diri sesuai dengan ajaran Buddha? Apakah hanya supaya bisa terlahir ke alam Sukawati saja? Ajaran Buddha mengajarkan bahwa motivasi kita melatih diri yang pertama adalah supaya kita bisa terlepas dari penderitaan. Kedua, supaya kita bisa terbebas dari tumimba lahir. Ketiga, supaya kita bisa terlahir ke negeri Buddha. Dan keempat, supaya kita bisa mencapai kebudahan dan menjadi
Buddha. Itu adalah motivasi yang benar. Jika kita punya motivasi ini, berarti kita sudah berlindung dengan benar. Kita tidak bergantung ataupun mengandalkan guru ataupun Buddha. Dan seorang guru pun juga kalau misalkan murid hanya mengandalkan gurunya saja, amsyong, tiap kali harus nolongin muridnya, tiap kali harus membantu muridnya masuk di dalam neraka, ya kan? Pas di saat guru lagi mau menolong insan lainnya yang sedang terjebak di dalam neraka, kemudian dia bertemu dengan muridnya, kenapa kamu ada di sini, ya kan? Gitu. Muridnya ada di dalam neraka. Ternyata muridnya ini hanya mengandalkan gurunya saja, gitu. Tidak berlindung secara benar, tidak melatih dirinya dengan baik. Gitu. Kalau misalkan terlahir ke alam Sukawati, ya, kita tidak melatih diri, guru hanya membantu menyeberangkan saja, paling bisa hanya ke tingkat bawah, tingkat 1 sampai tingkat 8, tingkat 9, 1 sampai tingkat 9, ya. Itu adalah mereka yang terlahir merupakan kelompok, ya, kelompok yang bawah, bergabung dengan mereka yang tidak meninggalkan keduniawian, tapi masih menjalani hidupnya dengan tidak baik, masih ada pelanggaran-pelanggaran sila dan lain sebagainya, ya. Dan murid itu akan bercampur dengan insan yang seperti itu di tingkat 1 sampai tingkat 8. Dan di tingkat itu sudah dipastikan akan bertumbal lahir kembali, cuman menjadi penghuni aja alam situ, gitu. Setelah terlahir ke alam Sukawati cuma jadi penghuni. Sangse bukannya di sana itu bisa melatih diri, bukannya Buddha Amitabha bilang bahwa di sana itu bisa melatih diri, ya. Dengan melafal nama Buddha Amitabha kita bisa mengalami kenaikan tingkat. Benar, bisa mengalami kenaikan tingkat, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Berbeda di saat kita menjadi manusia. Kenapa saya katakan demikian? Karena, ya, berdasarkan apa yang dialami oleh Guru Roh sejati saya sendiri, beliau sudah menjadi bodhisattva dari berapa kalpa? Baru tanggal 12 November 2018 naik tingkat menjadi Maha Bodhisattva. Mengapa beliau tidak bisa langsung naik tingkat gitu? Ya kan? Dulu saya sudah pernah cerita bahwa Chen Songpan itu mencapai tingkat bodhisattva dari hasil pembinaan dirinya, melatih diri di dalam gua, bermeditasi, sampai dirinya hancur, berkeping-keping. Kemudian Buddha Amitabha mengangkat beliau naik ke alam Sukawati dan menjadi bodhisattva. Hasil dari pembinaan dirinya waktu menjadi manusia. Pelatihannya, tekadnya dalam berlatih itu sangat kuat. Dan dia pun juga pasti bertekad terlahir ke alam Sukawati. Makanya Buddha Amitabha yang datang untuk menjemputnya. Dan setelah beliau berada di alam Sukawati menjadi bodhisattva, itu nggak naik-naik tingkat. Mungkin ya
ada di setiap kehidupan. Di saat ada manusia yang memiliki benih, ya, memiliki benih kemudahan, memiliki kelebihan dalam dirinya, dan di saat Buddha Amitabha mengutus Chen Kuan Im untuk turun membimbing manusia tersebut, tapi manusia tersebut mengalami kegagalan. Jika manusia yang dibimbing oleh beliau mengalami kegagalan, apakah beliau bisa mengalami kenaikan tingkat? Chen Kuan Im membutuhkan murid manusia untuk bisa naik tingkat spiritual. Sama seperti halnya kita melakukan pelimpahan jasa untuk leluhur. Di saat leluhur kita terlahir mungkin ke alam Sukawati tingkat pertama, ya, untuk dia bisa naik ke tingkat kedua, apakah bisa demikian mudah? Dia sudah menjadi roh. Jika tidak ada sanak keluarganya yang masih menjadi manusia, masih ada di dunia manusia, kemudian melimpahkan jasa kepadanya, barulah dia bisa mengalami kenaikan tingkat roh. Adanya bantuan manusia. Dan dia akan bisa mengalami peningkatan spiritual semakin lebih tinggi jika keluarganya di dunia tidak hanya melimpahkan jasa kebajikan buat dia, tapi keluarganya ini juga melatih diri dengan giat mengikuti jalan Buddha Amitabha. Ya. Leluhurnya ini akan semakin tinggi, tingkat spiritualnya akan naik tingkat terus, gitu. Selama sanak keluarganya ini masih menjadi manusia. Setelah sanak keluarganya ini meninggal, dia tidak punya kesempatan. Makanya menjadi manusia itu sangat berharga. Sangat berharga tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga berharga untuk leluhur. Untuk leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang mungkin sudah meninggal. Kalau misalkan kita melatih diri semakin lebih dalam, spiritual kita semakin lebih meningkat, kita bisa lebih luas lagi menolong banyak makhluk. Kita bisa menolong roh-roh yang lain yang menderita, tidak hanya sanak keluarga kita aja. Jika kita sudah mencapai tingkatan seperti ini, kita ini sudah serupa dengan Bodhisattva Buddha Amitabha. Jadi di sini janganlah bergantung atau mengandalkan guru ataupun Buddha, Dharma dan Sangha, tapi berlindunglah dengan benar. Jangan hanya mengandalkan, oh setelah di Abhiseka Sangse pasti bisa ini, saya nggak perlu latihan lah. Oh setelah di moting berkatin ya sama guru spiritual, wah punya nama besar, pasti saya mengalami peningkatan spiritual. Bisa jamin? Jika kalian tidak melatih diri, saya tidak berani jamin. Jadi jangan mengandalkan, berlindunglah secara benar. Dan yang ketiga, untuk menjadi Bodhisattva Buddha Amitabha adalah bersumpah dan berikrar. Bersumpah untuk melatih diri dengan tekun, teguh, tulus, yakin, setia, dan kemudian berikrar untuk tidak hanya membebaskan diri sendiri, tapi juga membebaskan semua makhluk hidup. Ini adalah sifat Bodhisattva. Yang keempat, melatih diri sesuai dengan ajaran Buddha Amitabha.
sesuai dengan metode ya dari Buddha Amitabha itu sendiri. Metode Buddha Amitabha, di saat kita belum berada di alam Sukawati, kita belum bisa mengikuti ajaran beliau di atas, di alam Sukawati. Kalau kita sudah bisa roh keluar dari tubuh, kemudian kita bisa pergi ke tempat pembabaran Dharma dari Buddha Amitabha, kita sudah bisa langsung belajar di sana. Gak perlu belajar di sini lagi, gak perlu belajar di dunia. Jadi selama kita belum bisa mencapai ke sana, kita belajar ajaran Buddha yang ada di dunia ini ya, sesuai dengan metode yang Buddha Amitabha turunkan kepada guru-guru spiritual yang ada di dunia. Ya, banyak macam metode yang diturunkan oleh Buddha Amitabha melalui guru-guru spiritual yang ada di dunia. Zen, tanah suci, ya kan? Terus apa lagi? Tiantai, ya kan? Kalau Tantrayana ya ini Sukawati Tantra, gitu. Melatihlah metode tersebut dan hanya berfokus pada satu metode. Kalau kalian mencampurkan banyak metode dalam pelatihan diri kalian, kalian akan kacau dan tidak akan mungkin bisa mencapai peningkatan spiritual. Saya jamin itu. Oke? Kemudian yang kelima adalah untuk bisa menjadi bodhisattva dari Buddha Amitabha, tentunya harus bisa memperindah dan memperagung tanah suci Buddha Amitabha dan juga tanah suci para Buddha bodhisattva yang lainnya. Karena Buddha Amitabha itu bukan orang yang egois, bukan seorang Buddha yang egois yang hanya ingin alamnya saja yang diperindah. Tapi beliau juga berharap bahwa tanah suci dari para Buddha lainnya maupun bodhisattva lainnya bisa juga agung dan indah. Seperti itu. Bagaimana kita merefleksikan, memperindah dan memperagung tanah suci Buddha dan bodhisattva itu? Dari mana? Sesuatu. Dengan cara apa kita memperindah dan memperagung tanah suci Buddha? Dari? Ya? Kenapa? Dari perilaku. Bukan. Dari? Dari membangun altar mandala. Dari membangun altar dari para Buddha bodhisattva. Itu adalah memperagung dan memperagung dan memperindah tanah suci Buddha bodhisattva. Dengan kita membangun altar mandala. Ya. Jika kita membangun altar mandala, ya, contohnya seperti altar mandala api Homa, ya, kita melakukan dengan sangat tulus, ya. Yang lain tidak mau kerjakan, kita kerjakan sendiri juga nggak ada masalah. Biarin aja kalau mereka nggak mau kerjain. Saya tulus mau membangun altar mandala untuk memperindah dan memperagung tanah suci Buddha bodhisattva. Berarti kalau kita mempunyai pemikiran seperti ini, berarti kita sudah tercerahkan. Kalau misalkan kita sudah tercerahkan, kemudian kita dengar yang lainnya nggak mau untuk membangun, nggak ada waktu dan lain sebagainya, kemudian kita ikut-ikutan, berarti kita mengalami kemunduran dalam pelatihan diri. Kita sudah tercerahkan. Kenapa mesti ikut-ikutan sama mereka yang masih ada kekotoran batin? Jangan.
kita saja. Yang lain tidak mau mengerjakan, kita kerjakan dengan sepenuh hati, dengan setulus hati. Ya. Bangun kesadaran diri sendiri. Ya. Tapi janganlah hanya berfokus kepada diri sendiri, tapi juga harus memikirkan kebaikan bagi orang lain juga. Gitu. Peduli bagi orang lain. Ya. Kalau misalkan orang lain tersebut masih banyak alasan dan lain sebagainya, terus kita bilang, ya sudah, yang penting saya ajar, saya yang akan memperindah dan memperagung tanah suci Buddha. Saya tidak peduli mereka dipenuhi oleh kekotoran batin. Toh mereka yang tidak akan bisa mencapai dalam pelatihan diri mereka sendiri. Itu pun tidak benar. Kita harus peduli terhadap orang tersebut. Ya. Mungkin sekali waktu kita bicara dengan dia, oh ini bagus loh, gini, dengan kata-kata yang baik. Ya, seperti itu. Sampai mungkin orang tersebut bisa ikut tercerahkan. Tapi kalau misalkan kita sudah berkali-kali ya memberikan pandangan terhadap orang tersebut, tapi orang tersebut tetap aja tidak ada berubah, ya sudah, bye-bye, lepaskan. Ya, gitu. Berarti memang sudah berusaha semaksimal mungkin tetap tidak bisa merubah diri dia, ya sudah. Gitu. Kita harus belajar untuk melepaskan. Supaya apa? Supaya diri kita sendiri tidak terkontaminasi dengan kekotoran batin. Karena kalau misalkan kita memikirkan, dia kok udah dikasih tahu gini masih gini, nanti kita jadi kekotoran batin. Gitu. Ya. Jadi untuk menjadi bodhisattva dari Buddha Amitabha, tentunya kita harus dengan segenap hati dan setulus hati memperindah dan memperagung tanah suci Buddha dengan melalui membangun altar mandala dan altar Buddha Bodhisattva. Kemudian yang keenam, kita harus bisa merealisasikan misi kita sebaik-baiknya untuk kebahagiaan semua makhluk hidup.